Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bersama lagi dengan Bak SDM Polres Bojonegoro. Kali ini saya, AKP Iwan Arifianto, Kasubag Binkar Polres Bojonegoro, bersama dengan dua narasumber saya, yaitu Bribda Priyo Wahyudi dan Bapak Kasyono. Bribda Priyo Wahyudi adalah bintara lulusan Angkatan 52, gelombang 2 tahun 2022. Dan Bapak Kasyono adalah orang tua dari Bribda Priyo. Langsung saja kita tanyakan kepada Bribda Priyo. Siap. Bribda Priyo, bagaimana kabar kondisi hari ini? Siap, alhamdulillah sehat. Bapak Kasyono? Alhamdulillah sehat. Sehat. Kita ingin mengulas tentang Bribda Priyo ini, tentang latar belakang, baik dengan bagaimana keluarga dan lain sebagainya. Untuk yang pertama, Bribda Priyo, Siap. dari anak keberapa dari berapa bersaudara? Siap, anak pertama dari 4 bersaudara. Daftar polisi sudah berapa kali? Siap, 2 kali. Tahun berapa sama tahun berapa nih? Siap, tahun 2021 dan tahun 2022. Yang pertama gagalnya di mana? Siap, gagal di Perenggingan menuju Rikes 2. Terus itu apa? Daftar bintara? Siap, mendaftar Akademi Kepolisian. Terus tahun 2022? Tahun 2022 saya mencoba lagi di bintaranya dan alhamdulillah keterima. Sebentar nih, motivasinya Bribda Priyo ini sehingga pengen jadi polisi itu apa ya? Siap, saya ingin membahagiakan orang tua dan saya ingin mengangkat derajat orang tua saya. Mengangkat derajat orang tua. Oke. Sekarang saya coba ke Pak Kasyono. Ya. Bapak Kasyono, ayahanda dari Bribda Priyo ya Pak ya? Iya. Kalau boleh ditahu Pak, kami Pak, pekerjaan Bapak? Pekerjaan saya ojek di Sunan Giri, ojek pariwisata dan Ojek serabutan. Iya. Serabutan. Iya, serabutan dan ojek pariwisata di Sunan Giri. Ojek berziarah ke Sunan Giri di Gresik, Pak. Di Gresik? Iya. Tapi domisili Bojonegoro. Iya. Cuma dulunya saya warga Gresik, terus Iya. pindah di Bojonegoro. Sampai sekarang pun saya mencari nafkah di Gresik, ngojek itu, Pak. pulangnya ke Bojonegoro Pak? 1 minggu sekali, kadang 2 minggu sekali. Terus sekarang putranya sudah berhasil menjadi anggota Polri, gimana? Alhamdulillah sekali Pak, alhamdulillah. Puji Allah Subhanahu wa taala, Pak. Saya syukur sekali pada Allah Subhanahu wa taala. Saya sebagai tukang ojek mencari nafkah sedikit-sedikit saya kumpulkan demi anak istri menghidupi. Sampai sekarang ini alhamdulillah saya diberi anugerah pada Allah. Anak saya dijadikan kepolisian, anggota kepolisian ini, Pak. Saya sangat bangga. Saya sebagai tukang ojek seperti ini ya, dikatakannya seperti orang tak mampu lah. Orang ojek itu orang penghasilan tak seberapa. Ojek itu tidak tentu Pak penghasilannya itu. Gitu Pak ya? Iya. Tapi putranya sekarang sudah menjadi anggota polisi. Kira-kira taat safety riding enggak? Jangan-jangan nggak punya SIM lagi? Punya Pak saya. Wah, Pak. coba mana? Saya coba. Coba ditunjukkan ke kamera. Sama mungkin ada kartu anggota asosiasi ojeknya itu Pak? Ada Pak. Coba ditunjukkan ke kamera. Ini SIM saya Pak. Tunjukkan ke kamera Pak. SIM C saya Pak. Terus untuk kartu Kartu ojek ini ya ini mulai sejak tahun 2002 Pak ini ojek ya. Wah, sudah lama juga Pak ya? Alhamdulillah Pak ya, putranya sudah berhasil menjadi anggota Polri Pak ya. Iya. Tapi waktu putranya mendaftar menjadi anggota Polri, apa yang ada di pikiran Bapak pada saat itu Pak? Waktu itu pikiran saya, apakah mungkin jadi anak saya jadi polisi? Soalnya saya tukang ojek. Dengar-dengar dari masyarakat untuk jadi polisi harus menyiapkan duit, harus menyiapkan uang antara 300, 500 juta, bahkan lebih. Dari mana tukang ojek bisa mendapat uang segitu banyak Pak? Saya mengumpulkan sedikit demi sedikit tidak mungkin. Tapi saya yakin Pak, saya yakin ya Allah Subhanahu wa taala Pak yang membuat saya semangat, yang membuat saya percaya Allah Subhanahu wa taala
yang membuat saya semangat, Pak. Selama Saya kalau Allah SWT mengasih saya. selama putranya mendaftar Iya, Pak. sampai dengan pendidikan, ada nggak orang yang menghubungi Bapak dalam hal ini menjanjikan anaknya lulus dengan membayar uang sejumlah Tidak uang? ada, Pak. Tidak ada? Tidak ada. Tidak ada. Cuma dengar-dengar dari selentingan orang-orang itu aja. Jadi saya tidak bisa menanggapi karena saya betul-betul nggak punya uang, tukang ojek kok harus memiliki uang, menyiapkan uang 400-300 juta dari mana? Tapi ternyata Pak, bayar nggak jadi polisi Ternyata anaknya? saya tidak akan bayar, Pak. Tidak bayar. Tidak Sepeser bayar. pun. Alhamdulillah, saya bangga dengan anak saya, Pak. Bangga sekali. Nah, itulah Saya Pak. sebagai tukang ojek, anak saya menjadi polisi. Tetap Pak, saya juga bangga sekali dan saya bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, Pak. Untuk Adinda Bribda Priyo sendiri, Siap. apakah selama daftar ada nggak mungkin dari panitia atau orang lain, baik itu panitia di Pabanrem, di Panda, ada yang nggak menghubungi adik untuk membantu kelulusannya itu? Siap, tidak ada. Tidak ada Siap, sama sekali. siap, tidak ada sama sekali. Nah, itulah pada saat tiap kali proses penerimaan rekrutmen, prinsip betah selalu dikedepankan. Masih ingat adik? Siap, Betah, bersih, bersih, transparan, akuntabel, dan Humanis. humanis. Nah, dan itu juga clear and clean. Jadi tidak ada. Kalau mungkin suara dari luar, jadi polisi harus bayar, tapi ternyata tidak. Inilah salah satu figur contoh dari anggota kepolisian di mana mendaftar Polri dengan kemampuan diri sendiri. Tadi disampaikan Adi gagal di tahun 2021, terus 2022 mendaftar lagi gitu ya? Siap. Nah, itu apa yang dilakukan sehingga trik-triknya hingga adik untuk pendaftaran yang kedua itu bisa lulus terpilih itu? Yang pertama itu saya belajar dari pengalaman, karena pengalaman itu sangat berarti bagi saya. Saya terus belajar akademik, dan tidak lupa juga untuk melatih giat jasmani. Setiap sore, setiap pagi, siang, sore, saya rutinkan untuk jasmani saya. Lari, Siap. pull up gitu ya? Siap, Mandiri itu kegiatannya? siap mandiri dan bersama teman-teman. Bersama teman-teman? Siap. Oh. Pada waktu mulai daftar di Pabanrem Bojonegoro, Siap. itu ada kendala atau ya apa? Bagaimana sikap panitianya, Dek? Bisa dijelaskan? Siap. Untuk kendala untuk Pabanrem tidak ada. Sikap panitia sangat ramah, yaitu mengedepankan prinsip betah. Terus mendapat pelayanan atau ya apa? Siap. Saya sebagai casis waktu mendaftar sebagai Bintara Polri, saya mendapatkan pelayanan prima, itu pelayanan sangat terbaik. Nggak ada yang model di apa? Lambat-lambat atau bagaimana panitianya? Siap, tidak. Tidak. Begitu juga dengan panitia di daerah yang oleh Polda Jatim. Siap. Tidak ada ya apa? Selentingan-selentingan terhadap jadi polisi harus bayar tadi? Siap, tidak ada. Tidak ada. Siap. Tidak ada. Bapak sendiri setelah putranya menjadi anggota Polri ini, kira-kira apa yang Bapak pesan kepada putranya? Kalau saya pesan kepada anak, jadilah polisi yang amanah, polisi yang jujur, polisi yang disiplin. Itu aja, Pak. Gitu Pak ya. Oh, adik-adiknya ada berapa tadi? Siap, ada 3. 3 ya. Masih umur berapa saja adik-adik? Yang nomor 2 kelas 2 SMP, yang nomor 3 kelas 6 SD, yang nomor 4 1,5 tahun, Pak. Oh, masih balita. Ya. Adik masih ingat dulu waktu daftar di tahun 2022 itu berapa jumlah animo pendaftarnya, Dek? Siap, jumlah animo kurang lebih sekitar 400. 400-an ya dari Siap. Polres Bojonegoro ya. Nyampe dengan Pantukir. Siap, nyampe dengan Pak Tukir kurang lebih 80. Adik peringkat berapa pada saat itu? Siap, 22. 22. Siap. Sehingga lulus terpilih ya pada saat itu dari Polres Bojonegoro. Berapa yang diambil dari 80 itu? Siap, 45. 45. Wah, ranking bagus juga ini. Untuk Bribda Priyo Wahyudi, setelah Anda gagal di
tes yang pertama di tahun 2021 dan mengikuti tes lagi di tahun 2022 sehingga berhasil menjadi anggota kepolisian. Mungkin ada pesan yang ingin disampaikan kepada mungkin adik-adik atau teman-teman yang ingin bergabung ataupun ingin mengikuti tes penerimaan Polri. Silakan. Siap. Pesan dan kesan saya untuk adik-adik dan mungkin untuk teman-teman saya juga, teruslah berlatih dan belajar, dan jangan lupa berdoa kepada Tuhan, dan yang paling utama yaitu minta doa restu kepada orang tua. Untuk Pak Kasiono, setelah putranya menjadi seorang anggota Polri, mungkin ada pesan dan kesan kepada para orang tua yang putra-putrinya mungkin berminat untuk mengikuti tes menjadi anggota Polri. Silakan Bapak. Ya, terima kasih Pak. Ya, untuk para orang tua yang mempunyai anak yang ingin mendaftarkan kepolisian, monggo jangan takut untuk menjadi polisi. Silakan daftar di kepolisian, tidak ada pungutan biaya. Jadi mendaftar polisi yang penting kasih semangat, doa dan dukungan itu. Insya Allah anak kita pasti jadi. Contoh saya sendiri sebagai orang tua tukang ojek bisa menyemangati anak mendukung menjadi polisi ini. Oke, terima kasih. Terima kasih Bribda Rio Wahyudi Siap. dan Bapak Kasiono. Keyakinan adalah kunci yang menjadikan faktor utama dalam sebuah keberhasilan. Jangan takut bermimpi, berdoa, berusaha, dan wujudkan yang terbaik. Tetap semangat. Salam presisi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.